Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Silakan keluar kita. Kawan, sebelum mulai pembelajaran ini, berdoa dulu ya. Sekarang mulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Berarti nama? Siapa? Doain semoga Betty cepat sembuh ya. Sebelumnya aku mau nanya, masih nggak sama materi kita sebelumnya? Masih. Sebelumnya kalian masih tahu tiga berapa? Masih. Fungsi. Gambaran pertama fungsi apa? Injektif. Gambaran kedua? Subjektif. Ketiga? Injektif. Injektif itu fungsi yang gimana? Kumpulan A-nya itu memiliki pasangan kumpulan B. Kalau misalkan subjektif, Anggota pada kumpulan B itu memiliki pasangan pada kumpulan A. fungsi injektif, Yang dilakukan dari subjektif. ya, tidak. Kita semua. Jadi untuk materi kita selanjutnya itu akan ada kaitannya dengan fungsi injektif. Jadi fungsi yang mana anggota hubungan A itu tepat satu mengatakan dan harus habiskan yang berhubungan dari fungsi injektif dan subjektif. Baik, sebelumnya Ibu mau nanya, kalian pernah naik lift nggak? Menurut kalian proses kerja naik itu gimana? Terus Ibu mau nanya, kalian pernah nggak? Kalian percaya nggak kalau misalkan itu Allah tuh menciptakan dunia ini berpasang-pasangan? Coba sebutin contoh yang ini Apa punya? apa lagi? Punya. Ya. Jadi materi kita selanjutnya itu akan ada kaitannya dengan berpasang-pasangan atau dengan kebalikannya. Jadi kalau malam balikannya apa? Ya. Punya. Kita selanjutnya itu akan mempelajari sifat kebalikan itu dalam dunia matematika atau disebut dengan fungsi. Siapa? Baik. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian dan konsep fungsi itu dengan benar. Kemudian Ibu harap kalian dapat menyelesaikan masalah yang diberikan nanti. Kemudian kalian dapat menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi inverse. Adapun tahapan pembelajaran kita hari ini judulnya itu fungsi inverse. Kemudian langkah pembelajarannya itu nanti Ibu akan kasih satu permasalahan, kemudian Ibu bentukkan kelompok dan Ibu berikan data pilih. Kemudian nanti Ibu minta satu atau dua kelompok yang akan mempresentasikannya. Kemudian untuk kelompok lain yang tidak Ibu perintahkan untuk presentasi akan menanggapi jawaban dari kelompok yang akan presentasi. Kemudian di akhir pembelajaran kita hari ini juga Ibu akan memberikan post test yang dikerjakan secara individu. Kemudian asesmen kita hari ini itu ada asesmen diagnostik non kognitif di mana itu akan menilai kesiapan belajar kalian. Kemudian untuk formatifnya itu Ibu nilai dari presentasi dan pembahasan profil Pancasila di mana itu ada sifat tanggung jawab, peraturan yang Maha Esa dan gotong royong. Kemudian yang terakhir itu ada asesmen sumatif di mana itu akan menilai dari hasil proses kalian. Baik, sebelumnya mau ada kelas video ya. Jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse di pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan dia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik. Mesin ini mampu mengolah air menjadi bahan
melaksanakan settingan ini. Tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian quality control bahwa beberapa ban tidak layak jual. Nah, dari video yang kalian nonton, siapa yang dapat menyimpulkan? Sementara itu, Dalam video itu kita dapat simpulkan bahwa ada fungsi impor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pembuatan karet yang dibuat menjadi ban. Lalu dalam produksinya itu ada juga ban yang cetak produksi. Nah, ban yang cetak produksi itu dibagi menjadi karet. Itu termasuk ke dalam contoh fungsi. nah, jadi untuk sebagai jawaban dari itu, pertama itu. Nah, jadi di video ini kan ada satu perusahaan yang memproduksikan ban dari karet. Nah, jadi produksinya kan pertama dia bahan bakunya karet, kemudian dimasukkan ke mesin dan menghasilkan ban. Jadi sekarang kalian dapat pastikan nggak kalau bahan karet itu nggak ada yang cacat? Pasti ada kemungkinan ya cacat. Nah, jadi kalau misalkan bahan bakunya cacat, otomatis perusahaan itu tahu ya. Nah, jadi biar nggak begitu, perusahaan itu mikir gimana caranya dari bahan yang cacat itu bisa juga digunakan. Jadi dia daur ulang. Jadi proses daur ulang itulah yang dimaksud dengan fungsi reverse. Nah, jadi berdasarkan dakwaan. Jadi sekarang ibu bagi kalian ke beberapa kelompok. Silakan untuk kelompoknya. Baik, sekarang ibu bagi apa hasilnya? Coba perhatian semuanya ke sini semua. Jadi ada sini Cynthia. Baik, perhatikan di halaman pertama itu kalian tulis nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Kemudian di halaman kedua ada tujuan pembelajaran yang tujuh pemecahan KPD. Kemudian kalian mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Jadi untuk waktu pengerjaannya itu sekitar waktu 60 menit. Silakan dikerjakan. Maksud dari soal yang itu jadi kan kalian tuh baca dulu masalahnya, kemudian tuh kira-kira tuh informasi apa aja yang kalian dapat dari sini. Misalkan ini kan ada juga nih, ada FPI sama dengan 500 tambah 20.000, jadi itu kalian dapat dari sini, berarti diketahui ya. Untuk hasil yang pertama itu di waktu yang pertama itu apa yang dikerjakan. Jadi itu ditulis bahwa berdasarkan permasalahan di atas informasi apa yang didapatkan. Kan jadi itu sama dengan diketahui. Jadi kalian baca dulu permasalahannya, kemudian dari permasalahan itu apa aja yang diketahui. Jadi baca dulu. Ya. Jangan lupa istirahat. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kelompok orang yang maju duluan. Silakan nomor 1. Baik, semua kalau perhatian kirimkan dulu. Nah, nama saya Ratu Lagi, saya berasal dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang kasus 3. Dari fungsi awal, yaitu Y 50
yaitu X tambah 12. Nah, untuk mencari inversnya atau kebalikannya, kita perlu menyelesaikan persamaan untuk X Yang depan tuh Alfi, nggak di depan tuh. Yang pertama, kita mulai dengan Y dibagi 50X ditambah 12. Cara kedua, kita kurangi kedua sisi dengan Y dikurang 12 dibagi 50X. Kemudian cara selanjutnya, bagi kedua sisi dengan 50, yaitu X bagi Y, X sama dengan Y kurang 12 bagi 50. Nah, kita dapatkan rumus kebalikannya, yaitu X sama dengan Y kurang 12 per 50, yang berarti waktu X dapat dihitung dengan menggunakan jumlah kardus box Y yang dihasilkan. Apakah kawan-kawan sudah mengerti? Sudah. Nah, siapa selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ayu Fadila MC dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan aktivitas 1. Jadi diketahuinya adalah penjualan tiket FE sama dengan 5E tambah 20.000, di mana FY sama dengan 5 juta hasil penjualan tiket FY-nya. Maka penyelesaian FE 500X tambah 20, Y-nya 500 tambah 20. Jadi 500X Y kurang 20 karena dibagi maka jadinya kurang. Jadi 1 per 500 Y ini adalah fungsi inversnya Y, sehingga F-1 dalam kurung Y Dan yang vitamin 1 fungsi inverse Y. Jadi fungsi inverse Y sama dengan 1 per 500 Y kurang 40, sehingga fungsi inverse Y sama dengan 1 per 500 kali dikurang 40. Maka Y-nya adalah 5 juta tadi sesuai yang diketahui, dikurang 1 per 500. Fungsi inverse Y 5 juta sama dengan 10.000 dikurang 40, maka orang yang menyaksikan pertandingan adalah 9.960 orang. Sudah mengerti semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianda. Baik, saya akan menjelaskan aktivitas 2 exercise 1. Ketahui X adalah waktu dalam dan Y-nya ketahui 50X tambah 12 dan Y-nya 50 diketahui X-nya 8. Meski 8 ditambah 12, 50 dikali 8 hasilnya 400. 400 ditambah 12 hasilnya 412. Jadi kardus yang dihasilkan adalah 412 Selanjutnya kelas 2. Siapa yang mau kelas 2? Bu. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan kasus ini. Pertama, soalnya, jika seorang karyawan diwajibkan menghasilkan 662 mantu per hari, kita perlu menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan dengan nilai Y sama dengan 662. Baik, untuk mencari hasil yang dibutuhkan karyawan
dalam mencetak kardus sebanyak 662, kita harus mencari x-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menambah 50. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 13. Jadi karyawan membutuhkan 13 jam untuk menghasilkan 662 kardus. Sekian, apakah dapat dipahami? Dari penjelasan yang saya lakukan teman-teman kalian tadi, ada yang mau bertanya? Saya silakan Dewi. Kenapa di kasus 12-nya bisa menjadi ini? Terima kasih Dewi, silakan duduk. Sebelum dijawab, ada yang ingin menjawab pertanyaan Dewi? Silakan Alfi. Sedang terusnya di bawah ini. Betul sekali jawaban Alfi. Pertama untuk Dewi. Apakah pertanyaan yang ada di depan kalian? Jadi kenapa membuat 12 itu jadi ini? Karena dia kan kalau misalkan dari bawah ke sini dia jadi ini. Kalau misalkan dari ini jadi jadi pelajaran kita ini kan sudah selesai nih. Siapa yang bisa kasih kesimpulan dari hasil pelajaran kita hari ini? Silakan Ica. Fungsi inverse adalah fungsi yang berdasarkan dengan fungsi asalnya. Jadi kesimpulannya, fungsi inverse hanya bisa dimiliki oleh fungsi yang satu-satu dan objektif. Fungsi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti soal di atas yang sudah kita kerjakan tadi. Baik, pertanyaan si Ica. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya Bu, Silakan Bu. fungsi yang berkebalikan operasinya dari fungsi asalnya itu disebut dengan fungsi inverse. Ya, bagus sekali jawaban itu. Tepuk tangan. Nah, jadi fungsi itu sama fungsi yang baru jawab tadi, dia itu yang operasinya berkebalikan. Dan fungsi inverse itu hanya bisa, fungsi yang masuk fungsi inverse itu hanya fungsi bijektif. Kalau misalkan dia fungsi subjektif, dia itu bukan fungsi inverse, karena dia hanya satu pasangannya. Boleh dua. Misalkan nih, hasilnya itu kita satu, misalkan 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 2 enggak? 8. Ada perkalian lain yang menghasilkan 8? Ya, ada 2 kali 4 dan 4. Baik. Setelah tadi disampaikan kesimpulan oleh Kak dan Ica, sekarang Ibu mau kalian sekarang Ibu mau kasih kalian proses supaya Ibu bisa lihat apakah saya sudah betul paham atau belum. Silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Udah kembali ke tempat masing-masing. Ayo kasih poster kalian tulis sendiri ya. Baik, dikerjakan secara individu ya. Waktunya 10 menit. Ya. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan semua. Periksa dulu ya. Baik, setelah Ibu periksa, Ibu udah benar semua. Bukan udah benar semua. Karena udah benar semua, berarti Ibu makasih lagi kalian PR ya. Ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Untuk ke depan, mau nyaranin pembelajaran gimana? Tambahin ice breaking
Apalagi? Banyak nonton video yang informatif. Baik, untuk ke depan mungkin kita akan melakukan speaking. Jadi nanti untuk video atau materi pembelajarannya disesuaikan dengan materi kita lagi ya. Ya. Jadi sebelum ditutup, siapa yang bisa sebutin pesan moral dari pembelajaran kita hari ini? Saya bisa. Jadi itu dari sini kita bisa menemukan pesan moral, yaitu jika sebuah fungsi membuat perubahan, maka fungsi input dapat mengembalikannya. Jadi artinya itu mengajarkan kita bahwa kesalahan atau perubahan yang kita buat itu masih bisa diperbaiki. Jadi misalkan kalian ada berbuat salah sama orang tua atau kalian pernah melakukan kesalahan, maka tuh masih bisa diperbaiki. Selagi kalian masih punya niat untuk memperbaiki. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ke kelas pimpin doanya. Untuk materi pelajaran hari ini kita doa mulai. Baik, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.